Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini bertemu kembali di pembelajaran tematik kita. Alangkah baiknya sebelum belajar kita awali dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Umi menjelaskan materi hari ini, ada yang ingin Umi tanyakan. Yang pertama, ini kan pelajarannya mulainya pagi ya. Sudah pada sarapan belum? Apa? Ada yang sudah, ada yang belum. Iya, kalau sarapan kita makan itu masukinnya lewat mana? Udah pasti ya lewat mulut lah Umi. Iya, hebat. Ketika kita makan, pasti kita masukkan dalam mulut. Kenapa lewat mulut? Ya kan ada gigi Umi. Oke, ada gigi, ada lidah. Nah, di situ gigi buat apa? Buat potong-potong Umi itu. Terus kalau lidah itu buat ngerasain makanan Umi. Iya, hebat. Kalau kalian mau lebih lanjut lebih mengenal pencernaan, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Tapi untuk hari ini kita belajar sistem pencernaan pada hewan ya. Jadi melalui gambar kalian bisa memahami dan membedakan sistem pencernaan pada hewan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tidak hanya manusia, hewan juga memiliki sistem pencernaan. Tetapi memang sistem pencernaan pada hewan itu sedikit berbeda dengan manusia ya. Bahkan satu hewan satu dengan hewan yang lain juga memiliki sistem pencernaan yang berbeda-beda. Nah, hari ini Umi akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan. Kalian simak baik-baik ya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh, Umi akan jelaskan contoh pencernaan pada hewan, yaitu pada serangga. Dan di sini dicontohkan yaitu pada hewan belalang. Jadi belalang akan makan makanannya dikunyah di dalam mulut, kemudian masuk ke dalam esofagus, ini adalah kerongkongan, kemudian masuk sementara ke tembolok. Tembolok ini adalah tempat penyimpanan sementara makanan. Nah, makanan akan masuk sedikit demi sedikit ke bagian empedal. Empedal ini adalah lambung pengunyah. Jadi, ketika makanan di mulut tadi tidak terlalu halus, maka akan dihancurkan dalam empedal, kemudian diteruskan ke dalam kantong lambung, ke dalam lambung untuk dicerna secara kimiawi dengan enzim pencernaan. Kemudian masuk ke dalam usus untuk diserap sari-sari makanannya dan setelah selesai dikeluarkan lewat anus. Kita ke hewan yang kedua. Hewan yang kedua ada yang namanya gambar apa ini? Iya, ini adalah ikan. Jadi ikan pertama makanan itu akan masuk ke dalam mulut. Kemudian dalam mulut ini masuk ke dalam esofagus. Dekat sini ada hati. Jadi kalau tadi di serangga nggak ada hati, ikan sudah punya hati. Kemudian ini polexesum itu adalah umbai cacing. Kemudian ini ada pankreas. Nah, dari ini masuk ke dalam lambung. Ini lambungnya. Kemudian masuk ke dalam usus. Ada pankreas yang bisa menghasilkan enzim pencernaan. Ada hati juga menghasilkan enzim pencernaan. Kemudian setelah diserap sama keluarnya lewat anus. Jadi kalau kita bandingkan dengan serangga tadi, di sini lebih sempurna karena sudah memiliki hati. Berikut ini kita lanjutkan pencernaan pada amfibi yang saat ini diwakili oleh yang namanya katak. Sama, makanan masuk dari mulut kemudian ke dalam kerongkongan. Di sini ada lambung, ada hati, ada kantong empedu, ada pankreas. Di sini juga lebih sempurna ya, hampir mirip dengan ikan tadi, hanya bedanya di pembuangannya itu kloaka. Berikutnya yaitu pada reptil. Yang pertama reptil nanti Umi akan jelaskan dua hewan. Yang pertama ini adalah gambar apa? Iya, buaya. Buaya ketika dia makan dari mulut itu akan langsung ditelan.
Nah, kalau mungkin pernah lihat buaya itu makannya besar-besar, nggak apa-apa karena langsung kerongkongan. Setelah kerongkongan itu langsung ke lambung. Nah, kemudian sudah ada hati juga, kemudian diserap usus dan sama dia lewat kloaka. Reptil yang kedua yang sedikit berbeda yaitu pada ular. Ular itu kan kalau suka makan tuh kan makannya gede ya, nggak masalah karena setelah mulut itu langsung lambung. Jadi makanan yang masuk mulut ke rahang itu akan langsung ke lambung. Makanya walaupun dia makannya besar, misalnya ular piton itu kok bisa makan 1 ekor kambing gitu ya, karena dia setelah mulut di sini, setelah mulut langsung di sini adalah lambung, dan lambungnya itu panjang, makanya bisa mencerna makanan dengan baik. Walaupun besar bisa langsung dicerna. Di sini ada jantungnya, kemudian ini ada kantong empedu, hatinya di sini bisa mencerna, kemudian dia berarti sudah punya enzim pencernaan, ada usus untuk mencerna sari-sari makanan, dan ada kloaka. Nah, yang berikutnya yaitu pada apa? Yaitu kelompok apes yang dalam hal ini diwakili oleh burung. Burung mulutnya berupa paruh ya, kemudian baru ke dalamnya ada rongga mulutnya, kemudian ada kerongkongan dan dia tembolok. Tembolok ini membantu proses pencernaan ya. Jadi makanan yang masuk itu nggak langsung masuk lambung, tapi masuk ke tembolok dulu. Di tembolok ini dibantu dicerna sambil dia menunggu, kemudian masuk ke lambung kelenjar. Kalau lambung kelenjar berarti pencernaannya dibantu dengan enzim. Kemudian ada lambung pengunyah. Jadi kalau nggak hancur di lambung kelenjar, dihancurkan lagi di lambung pengunyah, kemudian masuk ke usus halus, sisa-sisa makanannya ke usus besar, kemudian keluarnya juga lewat kloaka. Itu pada burung atau kelompok apes, sama dengan ayam, bebek, sama ya. Pencernaan yang berikutnya yaitu pada hewan ruminansia. Apa sih itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan memamah biak. Maksudnya apa Umi hewan memamah biak? Hewan memamah biak itu suka malam-malam itu makanan, misal contoh di sini adalah sapi ya. Jadi sapi itu salah satu contoh hewan ruminansia. Jadi sapi itu pagi siang tuh makan, nanti makanannya itu masukin mulut, masukin perut ya. Nanti dari perut itu dikeluarin lagi, dikunyah lagi. Itu namanya hewan ruminansia ya, yaitu hewan memamah biak. Bedanya dengan hewan yang lain apa? Bedanya adalah pada lambungnya. Jadi ruminansia itu punya 4 lambung. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Ya. Kapasitasnya itu 80% dan di sini banyak dengan bakteri. Jadi pada malam hari itu pada malam hari. Dari siang makan, masuk ke dalam rumen. Di rumen ini nanti makanan itu disimpan, kemudian dan dicerna juga dengan bantuan bakteri. Jadi di perutnya ini banyak bakteri, tapi ingat bakteri yang baik. Nah, kemudian dari rumen makanan akan menuju ke retikulum, yaitu perut jala, yaitu tempat mengaduk makanan dan nanti disimpan. Nah, dari retikulum ini kalau malam keluar makanannya nanti dikunyah lagi. Ya. Nanti kalau udah dikunyah itu masuk ke dalam perut omasum atau perut buku. Jadi kumpalan-kumpalan tadi yang udah dikunyah tadi masuk di sini, kemudian diserap airnya. Setelah itu baru masuk ke lambung sesungguhnya yaitu yang namanya abomasum. Nah, kalau di sini pencernaannya banyak dibantu dengan enzim sehingga disebut dengan pencernaan secara kimiawi. Inilah bedanya hewan ruminansia dengan hewan yang lain. Hewan-hewan itu unik ya, ada ruminansia yang dia berbeda dengan hewan yang lainnya yaitu pada jumlah lambungnya yang dia ada 4. Jadi hewan ruminansia ini uniknya kalau malam itu makanan dari perut dikeluarin lagi kemudian dikunyah lagi.
Nah, tadi setiap hewan itu punya alat pencernaan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena di sini disesuaikan dengan jenis makanannya. Burung kenapa berbeda sama ikan? Ya jelas, makanan burung aja lebih banyak mereka makan biji-bijian. Maka di situ dia butuh tempat untuk mengunyah biji-bijian yang lebih keras, yaitu masuk ke dalam tembolok. Kemudian ular kok lambungnya panjang, seluruh panjang dari kepala, ketika masuk mulut kerongkongannya itu hanya pendek, kemudian langsung masuk lambung sampai panjang sekali. Kenapa? Karena sesuai makanannya tadi. Makanan yang dimakannya adalah daging, dan dia biasanya makannya kan bukan dalam bentuk potongan yang kecil-kecil ya, tetapi dalam bentuk besar langsung dilumat. Maka di sini dia mempunyai karakteristik lambung yang panjang. Jadi apapun yang ada dalam tubuh kita, tubuh hewan, itu bentuknya pasti berhubungan dengan fungsi. Nah, kita tahu ular kan gak punya gigi yang seperti manusia, sama seperti pada ini tadi sapi, dia punya gigi yang bagus gitu ya, geraham yang besar-besar sehingga baik sekali untuk mengunyah. Tetapi itu akan berbeda dengan hewan karnivora itu lebih panjang taringnya, gerahamnya cenderung dia lebih kecil dibandingkan. Kenapa? Karena menyesuaikan tadi jenis makanan yang dimakan, maka akan mempengaruhi bentuk dari organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, sampai sini jadi setiap hewan itu memiliki alat pencernaan yang berbeda. Tadi yang paling sederhana adalah pencernaan pada serangga, dan yang paling kompleks itu adalah pencernaan pada hewan memamah biak atau ruminansia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ketik di kolom komen atau boleh japri WA Umi ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita hari ini kita cukupkan ya. Jadi setiap hewan itu memiliki alat pencernaan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis makanan yang mereka makan. Kemudian apapun bentuknya itu, hewan, manusia tetap harus menjaga organ pencernaan dengan cara makan makanan yang baik. Oke, sampai di sini untuk pertemuan berikutnya. Nanti Umi akan menjelaskan pencernaan pada manusia. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.